Di sini saya akan menyampaikan tentang potensi intuisi dalam psikologi Islam. Nah, apa sih intuisi itu? Intuisi adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu tanpa dipikirkan atau dipelajari. Nah, intuisi juga berarti menentukan sesuatu dengan cepat yang berasal dari keyakinan individu. Intuisi sama seperti dengan insting. Intuisi dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan, terutama ketika kita berada dalam situasi kritis atau ketika berhadapan dengan situasi yang beresiko tinggi. Maka, intuisi dapat menjadi pemandu jalan keluar yang efektif. Kenapa? Karena pada saat masa kalut, intuisi dapat menunjukkan tanda bahaya di sepanjang perjalanan yang akan memandu ke arah mana yang harus dituju, masalah apa yang harus dihindari, dan apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan agar dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sukses. Macam-macam intuisi. Terdapat 3 bentuk intuisi. Yang pertama yaitu ordinary intuition. Apa itu? Intuisi yang sadar atau tidak sadar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita melihat awan yang menggumpal hitam. Nah, itu di situ kita akan berpikir bahwa akan datang hujan tidak lama lagi. Yang kedua yaitu express intuition, yaitu intuisi yang terbentuk mengasah sesuatu kemampuan tertentu di sepanjang kehidupan seseorang. Contohnya, ketika saya rutin berlatih sepak bola, maka saya akan dapat berpikiran bahwa saya lebih hebat daripada dia. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu strategic intuition. Apa itu? Ya, strategic intuition yaitu terbentuk dari pengalaman dalam mengelola organisasi atau usaha. Seperti misalnya kita sering mengikuti pelatihan, seminar, dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya terdapat macam-macam intuisi dalam Islam. Yang pertama yaitu khatir. Apa sih itu khatir? Khatir adalah bisikan yang menghujani dalam hati seseorang tanpa diduga. Nah, khatir itu lebih terarah pada perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu ilham. Ilham adalah potensi intuisi yang mengajak kepada kebaikan. Ilham dapat bersifat rohani atau intuisi ilahi dan bisa berasal dari bisikan malaikat atas izin Allah. Yang ketiga yaitu ilmu laduni. Ilmu laduni yaitu ilmu yang dikaruniai Allah kepada seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui bagaimana proses awalnya, sehingga orang yang menerima dapat langsung menguasai ilmu tersebut dan tanpa belajar pun mereka bisa. Nah, yang keempat yaitu was-was. Apa sih was-was itu? Was-was yaitu bisikan dari setan atau hawa nafsu yang mengajak kepada negatif atau berperilaku menyimpang. Nah, selanjutnya yaitu firasat. Firasat adalah keadaan batin seseorang berdasarkan dengan apa yang dia lihat. Ya, seperti itu. Yang keenam yaitu wahyu. Wahyu yaitu kalam atau pengetahuan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantara malaikat atau langsung kepada makhluknya. Nah, berikut merupakan contoh tes intuisi. Yang mana bibir laki-laki, gunakan instingmu. Intuisi tes. Jangan pakai mikir, percaya instingmu. Si putih atau si merah. Cewek pasti bener nih kalau urusan duit. Ini roket mau ke planet mana sih? Di manakah mobil idaman kamu? Dari tes intuisi tersebut, kalian mendapat berapa hal yang benar? Intuisi itu tidak melihat benar atau salah seseorang, tetapi intuisi itu melihat keyakinan diri pada diri seseorang. Jika ya saya
memilih angka 1 dan teman saya memilih angka 2. Hal itu wajar karena saya meyakini bahwa itu yang benar angka 1, sedangkan teman saya meyakini bahwa yang benar itu angka 2. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu contoh soal intuisi. Jadi, jika kalian ingin lebih menggali potensi intuisi, maka galilah lebih dalam informasi tentang intuisi. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.